berbicara mengenai Pancasila, kita paham bahwasanya Pancasila memiliki 5 sila-sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jika seandainya pertanyaannya bagaimana Pancasila bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia atau kepada bangsa sendiri, yaitu dengan cara kita sebagai masyarakat, terkhususnya mahasiswa di Indonesia atau di Universitas Negeri Padang, harus memahami, harus mengulik poin per poin dari Pancasila itu. Tidak serta-merta kita menghafalkannya saja. Kalau hanya menghafal, mungkin anak TK pada zaman sekarang ini sudah hafal dengan Pancasila. Tapi sebagai seorang remaja, menanamkan cinta tanah air harus memahami poin per poin, memaknai makna per alinea, per poin ataupun per paragraf yang ada di Pancasila tersebut. Nah, menurut saya pribadi, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia? Itu menerapkan poin yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ketika kita sebagai masyarakat, atau terkhususnya generasi Z atau generasi milenial pun paham bagaimana makna dari persatuan Indonesia itu. Kita harus satu sakit, semuanya harus merasakan sakit. Ketika semuanya senang, semuanya juga harus merasakan senang. Jadi, bagaimana kita bisa memahami poin ketiga itu? Ketika kita sudah merasa satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, maka tentunya kita akan bisa merasakan yang namanya cinta tanah air. Bagaimana kita bisa berkorban untuk tanah air ini? Jika seandainya nanti ada suatu masa kita diperintahkan untuk membela tanah air sendiri, baik itu secara diplomasi maupun secara konfrontasi, maka kita harus siap. Karena kitalah negara ini. Karena kitalah negaranya ada, dan karena negara inilah kita ada, seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita berbicara tentang Pancasila, pasti kita sudah paham ya, sudah menghafal 5 sila-sila itu. Ya, kapan saya akan mengimplementasikannya dan kegiatan apa itu? Yang pasti dengan kita melaksanakan ibadah sesuai ajaran kita, itu sudah termasuk kepada implementasi dari sila-sila. Sila pertama malahan. Dan ketika kita melaksanakan gotong royong di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan bekerja kelompok dengan teman-teman di kampus ataupun di sekolah, itu juga merupakan bentuk ataupun contoh dari implementasi Pancasila. Dan ada beberapa agenda mungkin yang saya ikuti, seperti ketika SMA saya ikut organisasi badan eksekutif siswa sebagai ketua MPK dan organisasi-organisasi eksternal lainnya. Dan juga dengan kita berprestasi, dengan kita ikut lomba karya tulis ilmiah, menjadi seorang duta, ikut lomba debat dan lain sebagainya, itu juga merupakan contoh dari pengimplementasian Pancasila kepada kita seorang remaja ataupun seorang mahasiswa, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Ferana dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Padang Angkatan 23. Setahu saya, Pancasila merupakan sebuah dasar negara Indonesia, di mana itu menjadi patokan hal yang baik untuk negara Indonesia. Saya sebagai Gen Z atau anak muda di Indonesia justru menjadikan Pancasila sebagai sebuah panduan untuk menumbuhkan rasa cinta saya terhadap Indonesia. Jadi Pancasila memang membantu saya sebagai Gen Z untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia. Salah satu contohnya seperti ketika upacara, itu Pancasila disebutkan, dan itu menumbuhkan rasa jiwa patriotisme saya. Kenalkan, saya Bintang Aditya. Pengembangan IPTEK sendiri ini kayak memerlukan refleksi serta kritisme dalam menghadapi berbagai macam IPTEK yang datang, seperti kayak dasar nilai pengembangan IPTEK yang menjadi sangat penting untuk menjamin IPTEK di perkembangan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, serta pengembangan IPTEK mempengaruhi pandangan tentang pentingnya Pancasila dan kehidupan sehari dengan cara mengembangkan kesadaran dan pentingnya menjaga eksistensi hidup, dan adanya pengembangan kesadaran dan pentingnya menjaga budaya dan ideologi bangsa, serta pengembangan kesadaran dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.